Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di dalam majelis ilmu untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama. Kita berharap perjalanan kita menuntut ilmu ini senantiasa dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang itu, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu, yaitu membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab yang kelima, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yang mana sebelumnya kita sudah mengkaji bab yang keempat, yaitu takut terhadap syirik, yang mana seorang muslim harus betul-betul waspada, selalu hati-hati, jangan sampai dia terjerumus di dalam dosa syirik. Karena barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang sangat bertauhid, orang yang sangat tinggi keimanannya kepada Allah, beliau juga selalu memohon kepada Allah untuk dijauhi dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Baik, bab yang kelima ini kalau kita cermati sangat luar biasa. Muallif atau beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat teliti di dalam menyusun bab-babnya di dalam buku ini. Kalau kita lihat dari bab yang pertama, beliau membahas tentang urgensi tauhid. Bagaimana tauhid itu sangat penting dan begitu sangat urgen sehingga Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus para nabi. Itu semuanya tujuannya agar manusia bertauhid. Kemudian bab yang kedua, beliau menyebutkan tentang keistimewaan tauhid dan juga keutamaan daripada tauhid, yaitu akan menghapus dosa-dosa. Ini sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid, yaitu dosa-dosanya akan diampuni dan dia akan masuk ke dalam surga meskipun dia sebelumnya punya dosa-dosa yang banyak. Kemudian bab yang ketiga, beliau juga menyinggung tentang
balasan yang besar bagi orang yang tauhidnya betul-betul sempurna. Kalau tauhidnya betul-betul sempurna, balasannya apa? Ada yang masih ingat? Akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini balasan yang sangat luar biasa, yang sangat besar bagi orang yang sempurna tauhidnya. Kemudian bab yang keempat, beliau menerangkan tentang bahaya syirik, agar kita itu waspada dan takut terjerumus di dalam dosa syirik. Beliau bawakan ayat-ayatnya, beliau bawakan dalil-dalilnya supaya kita betul-betul hati-hati dan jangan sampai terjerumus di dalam dosa syirik. Baik, ketika sampai pada bab yang keempat ini, kita sudah memiliki ilmu tentang tauhid, kita juga sudah punya ilmu tentang keutamaan tauhid, kita juga punya ilmu tentang kesyirikan dan bahaya daripada kesyirikan. Kalau seperti itu, kalau kita sudah punya ilmu, gilirannya kita ngapain? Amalkan. Ketika kita sudah punya ilmu, dan orang yang sudah tahu tentang keutamaan tauhid, dia akan betul-betul memurnikan tauhidnya, maksimal di dalam tauhidnya tersebut, dan dia pun akan hati-hati supaya tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Setelah diamalkan, apakah hanya untuk diri kita saja? Hanya untuk diri kita saja kita mengetahui tauhid, kemudian kita mengetahui bahaya-bahaya syirik? Apakah hanya cukup sampai di kita saja, atau ilmu ini harus kita sebarkan? Ilmu ini harus kita dakwakan. Nah, maka ada kewajiban selanjutnya setelah orang itu punya ilmu, lalu dia sudah bisa mengamalkan, maka kewajiban selanjutnya adalah dia dituntut untuk berdakwah, dituntut untuk menyebarkan ilmu yang dia dapatkan, mendakwakan tauhid yang telah dia peroleh, mendakwakan tauhid dan mengingatkan manusia daripada bahaya syirik. Maka di sini di bab yang kelima beliau menuliskan bab tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Karena dakwah itu kewajiban untuk setiap muslim. Kewajiban seorang muslim itu ada 4. Yang pertama, dia harus berilmu. Otomatis wajib apa? Belajar. Seorang muslim wajib belajar. Tidak boleh dalam keadaan jahil. Seorang muslim tidak boleh tidak punya pengetahuan, harus belajar. Kira-kira apa yang harus dipelajari? Yang wajib dipelajari oleh seorang muslim apa itu? Apa itu? Tauhid. Ini wajib hukumnya. Seorang muslim wajib belajar mengenal Allah, wajib belajar mengenal Rasulnya, wajib belajar mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Ini hukumnya wajib. Setelah dia sudah punya ilmu, maka dituntut untuk beramal. Kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmunya tersebut. Makanya kalau orang yang beramal tanpa ilmu, maka tentu amalannya akan tertolak. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya akan tertolak dan amalannya sia-sia. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ini disampaikan oleh seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka rusaknya itu lebih besar daripada baiknya. Rusaknya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Karena dia belajar tanpa ilmu, dia beramal tanpa ilmu.
dan lebih banyak sesatnya daripada mendapatkan petunjuk. Kita tahu orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara itu tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, ini dituntut untuk berilmu, kemudian kita beramal. Orang yang punya ilmu tanpa beramal seperti orang siapa tadi? Yahudi. Punya ilmu tapi tidak mau diamalkan, seperti orang Yahudi. Nah, setelah kita punya ilmu, kita beramal, selanjutnya kita berdakwah, mengajak orang lain untuk ikut beramal, mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita, yaitu berdakwah. Setelah kita berdakwah, maka kita yang keempat dituntut untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Bersabar ketika berdakwah. Karena ketika berdakwah ini banyak sekali tantangan, cobaan, ujian, itu sangat banyak bagi orang yang berdakwah. Maka di sini diharapkan selalu bersabar. Dan keempat hal ini terangkum di dalam Al-Quran surat apa? Al-Asr. Ya, terangkum di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Ini yang dulu kita baca ketika di sekolah dasar ya. Kalau pulang sekolah biasanya baca surat Al-Asr. Pernah ngalamin itu, Pak? Atau zaman kita berbeda? Jadi pas mau pulang sekolah, Pak Guru suruh sama-sama membaca surat Al-Asr. Nah, mungkin sangat begitu agungnya surat ini ya, sampai dijadikan doa untuk sebelum pulang sekolah waktu dulu. Dan memang begitu agung, surat ini sangat mencakup ya apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi hujjah untuk manusia." Allah tidak menurunkan hujjah untuk manusia kecuali hanya satu surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Allah itu harus menegakkan hujjah sebelum nanti Allah menyiksa manusia. Allah utus para nabi, Allah turun dalam kehidupan dunia ini sudah dikasih rambu-rambu, tapi kok nggak mau ikut? Berarti salah siapa? Salah orang itu sendiri, salah manusia itu sendiri. Nah, ini seandainya hanya satu surat ini saja yang Allah turunkan sebagai hujjah, sebagai bukti bagi manusia, maka sudah cukup. Kenapa? Karena saking lengkapnya ayat ini. Pembahasannya perintah untuk beriman, perintah untuk berilmu, perintah untuk beramal soleh, perintah untuk berdakwah, dan perintah untuk saling bersabar, menasihat dalam kebaikan dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itulah yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Inilah 4 golongan yang tidak akan mendapatkan kerugian di dunia ini. Yaitu yang pertama orang yang beriman, dan orang yang beriman itulah orang yang berilmu. Kenapa harus berilmu? Karena tidak mungkin orang itu bisa beriman kalau dia tidak punya ilmu. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak milus solihah, beramal soleh, mengamalkan ilmunya tersebut. Kemudian watawasau bil haq, yaitu apa di sini? Watawasau bil haq,
saling menasihati. Maksudnya apa kalau saling menasihati? Yaitu berdakwah. Setelah punya ilmu, diamalkan, kemudian berdakwah. Setelah berdakwah, watawasau bis sabri. Bersabar atas godaan, atas gangguan di dalam berdakwah. Nah, ini kewajiban setiap muslim, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun bidangnya, wajib punya 4 ini. Seorang muslim wajib punya 4 ini meskipun latar belakangnya berbeda-beda. Jadi yang dinamakan dakwah itu tidak hanya kewajiban seorang ustadz. Ketika ada orang yang berbuat keburukan, kita melarang, kita mencegah, itulah dakwah. Di dalam rumah kita bisa berdakwah, di dalam keluarga kita bisa berdakwah, di dalam kampung kita bisa berdakwah, di dalam RT kita bisa berdakwah, dan di dalam lembaga kita bisa berdakwah. Jadi dakwah itu sangat luas. Ketika kita menganjurkan kepada kebaikan, itulah dakwah. Ketika ada karyawan kita yang tidak sholat, maka kita atur peraturannya, kalau datang waktu sholat harus sholat. Nah, ini dakwah namanya, ya, meskipun dengan tidak secara penyampaian, dengan peraturan, itu pun namanya dakwah. Jadi semuanya wajib berdakwah. Dan yang materi yang wajib untuk didakwakan adalah materi tentang syahadat la ilaha illallah. Karena inilah yang paling penting, inilah yang akan menyelamatkan manusia dari azab yang pedih. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bab yang kelima ini beliau mengatakan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dakwah mengajak orang supaya mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, bukankah banyak di antara kaum muslimin yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Banyak atau tidak? Rata-rata dari kecil sampai orang tua, hampir seluruh kaum muslimin bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sholat misalkan, dia membaca la ilaha illallah. Ketika selesai sholat misalkan, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diucapkan atau tidak? Bisa diucapkan. Ketika azan, ya, bagi muazin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu untuk apa kita mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apakah masih perlu kita mengajak mereka untuk kembali kepada syahadat? Perlu atau tidak? Atau nggak usah dakwah la ilaha illallah karena mereka sudah banyak yang mengucapkan kalimat itu? Nah, maksud beliau di sini dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah dakwah kepada tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah itulah kalimat tauhid. Dan namanya Allah, mungkin kita semua sudah tahu apa konsekuensinya. Ada dua konsekuensi dari la ilaha illallah. Masih ingat Bapak-bapak? Apa aja? Al-itsbat atau an-nafyu wal itsbat. Nah, ini dua konsekuensi la ilaha illallah. Meniadakan dan menetapkan. Meniadakan seluruh ibadah-ibadah selain Allah dan menetapkan ibadah itu ditujukan. Lalu mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, berarti la ilaha illallahnya belum sah. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, setiap sholat berzikir la ilaha illallah, tapi dia masih suka datang ke kuburan, masih suka pakai jimat, masih suka menyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau untuk persembahan kepada pohon beringin, maka la ilaha illallahnya belum sah. La ilaha illallahnya belum sah dan dia butuh untuk, ya, betul-betul memahami la ilaha illallah.
Jadi la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan kepada Allah. Mau menyembelih hanya untuk kepada Allah. Mau meminta perlindungan hanya kepada Allah. Mau memohon pertolongan hanya kepada Allah. Semuanya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tauhidnya itu bisa benar. Berarti kesimpulannya, kebanyakan kaum muslimin meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi butuh untuk didakwahi. Butuh untuk didakwahi tentang la ilaha illallah. Karena kebanyakan mereka tidak faham, belum mengerti apa itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau mereka mengerti, ya tidak akan pergi ke kuburan. Kalau mereka mengerti, tidak mungkin pergi ke dukun. Kalau mereka mengerti, tidak mungkin menyembelih untuk berhala-berhala, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Tauhid, ya, dakwah kepada tauhid. Lalu di sini beliau membawakan beberapa dalil. Ada dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, di atas pengetahuan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa Yusuf. Ternyata tidur, ternyata bangun ya. Ya sengaja buat ngumpan. Padahal memang salah gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Baik, kalau kita cermati ya, ayat yang mulia ini, Masya Allah, ini apa namanya, landasan yang dasar di dalam berdakwah. Ayat ini adalah landasan yang sangat mendasar di dalam berdakwah. Yang pertama, kalau kita cermati, kul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Yang berkata siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, apa jalannya para nabi? Maka lihatlah, inilah jalanku. Inilah jalanku dan jalan para nabi sebelum-sebelumku. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan mereka itu satu. Jalannya tidak bercabang, jalannya tidak berbeda-beda. Seluruh nabi-nabi jalannya itu cuma satu, yaitu apa? Mengajak manusia, yaitu untuk bertauhid. Seluruh nabi tanpa terkecuali semuanya menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan, tidaklah kami mengutus seorang nabi. Nabi itu menyeru umat menyembah hanya kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi perbuatan atau perkara taghut. Apa itu taghut? Sesembahan selain Allah. Jadi kita tahu seluruh nabi jalannya satu. Kalau kita ingin selamat, ikuti jalannya para nabi ini. Kalau kita ingin selamat sampai tujuan, selamat di dunia sampai akhirat, agar perjalanan kita itu betul-betul sampai kepada Allah, maka harus ikuti jalannya para nabi. Kalau ada orang yang mengikuti jalan selain jalannya para nabi ini, maka dia jalannya tersesat. Dia tidak sampai tujuan, dan nanti hari kiamat dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Kenapa? Mungkin di dunia dia sudah berupaya untuk beramal, dia sudah berupaya untuk beribadah, tapi ternyata jalannya itu salah, jalannya tidak sesuai dengan jalannya para nabi, maka dia tertolak, tidak akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, inilah jalanku. Baik. Ad'u ilallah, yang aku mengajak manusia kepada apa? Atau kepada siapa? Kepada Allah. Katakanlah, inilah jalanku yang aku mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep di dalam mengajak manusia. Konsep di dalam mengajak manusia itu ada dua. Yang pertama, konsep mengajak manusia itu ada dua. Yang pertama, mengajak kemana? Yang kedua, apa motivasinya? Baik, jadi ini konsep di dalam mengajak manusia, mengajak kemana dan apa motivasinya. Jawabannya di mana? Mengajak manusia kemana? Kemudian apa motivasinya? Jawabannya ada pada kalimat yang kita baca ini, yaitu ud'u ilallah. Kalimat ud'u ilallah itu mencakup dua hal tadi, yaitu mengajak kemana dan apa motivasinya. Ud'u ilallah, mengajak kemana? Jawabannya apa? Kira-kira mengajak kemana? Mengajak manusia kemana? Menuju Allah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Konsep dalam mengajak manusia yaitu untuk mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengajak manusia itu bukan mengajak untuk ikut bergabung di dalam komunitasnya, bukan mengajak manusia untuk bergabung di dalam kelompoknya, bukan untuk memperbesar kelompoknya, bukan untuk memperbesar partainya, bukan untuk memperbesar komunitasnya. Bukan itu tujuan orang berdakwah, bukan itu tujuan orang mengajak manusia. Tapi tujuan orang mengajak manusia adalah untuk kembali ke jalan Allah. Dan mengajak manusia kepada Allah itu memenuhi tiga hal. Yang pertama, supaya manusia itu akidahnya benar. Kemudian yang kedua, supaya manusia itu ibadahnya benar. Dan yang ketiga, supaya manusia itu akhlaknya benar. Jadi tujuan kita berdakwah mengajak manusia yaitu mengajak manusia ke jalan Allah. Memenuhi tiga hal, yaitu apa? Keyakinannya, akidahnya benar. Supaya akidahnya benar, supaya ibadahnya benar, dan supaya akhlaknya benar. Itu tujuan kita berdakwah. Maka yang pertama kali kita garap dari seseorang adalah menggarap apanya terlebih dahulu? Keyakinannya. Ketika ada kaum muslimin yang keyakinannya, akidahnya masih salah, akidahnya masih keliru, akidahnya masih bercampur, maka ini yang harus kita garap terlebih dahulu. Supaya seorang muslim itu, supaya manusia itu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Bagi perempuan yaitu kewajiban memakai jilbab, memakai hijab. Ini dakwah menuju Allah. Jadi bukan supaya mereka banyak, kelompoknya banyak, partainya menjadi banyak, komunitasnya menjadi besar. Bukan tujuan itu, melainkan untuk supaya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga supaya akhlaknya baik.
memperbaiki akhlak masyarakat. Akidahnya benar, kemudian ibadahnya rajin, dan akhlaknya juga bagus. Akhlak itu ya kepada sesama manusia juga bagus, akhlak kepada Allah juga bagus. Jangan sampai hanya ibadahnya rajin. Zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah yang benar, dakwah yang salaf ya, yaitu mengajak manusia agar punya komitmen mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah kita, itu dakwah salaf, dakwah yang benar, manhaj jalan yang lurus. Itulah manhaj salaf, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manhaj salaf atau dakwah salaf itu bukan organisasi, bukan sebuah komunitas, bukan sebuah kelompok, tapi ini sebuah komitmen. Seandainya ada orang yang punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itulah orang yang mengikuti salaf. Meskipun dia tidak bergabung di kelompok ini, meskipun dia tidak bergabung di lembaga ini, tapi kalau sudah punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itulah orang yang mengikuti salaf. Sebaliknya, ada orang yang betul-betul ya berada di lembaga ini, tapi tidak punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia tidak dikatakan orang yang mengikuti salaf, meskipun dia mengaku-ngaku dirinya itu pengikut salaf. Kalau tidak punya komitmen demikian. Baik. Jadi ini dakwah tadi apa? Ud'u ilallah. Dakwah kemana? Dakwah kemana? Jawabannya tadi apa? Dakwah menuju Allah. Di dalam dakwah menuju Allah ya memenuhi 3 hal. Apa tadi? Akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Kemudian yang kedua, ud'u ilallah, juga motivasinya apa? Orang ketika mengajak manusia mungkin benar mengajaknya kepada Allah, mengajaknya agar manusia ini beribadah, mengajak agar manusia ini akidahnya benar. Tapi lihat dulu apa motivasi dia. Tujuan dia berdakwah itu untuk apa? Apakah untuk mendapatkan wajah Allah? Tujuan seorang ustadz berdakwah apakah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, atau ada tujuan-tujuan yang lain? Apakah supaya dia dikenal oleh banyak orang? Apakah supaya dia dihormati oleh masyarakat? Apakah supaya ketika datang ke suatu tempat selalu tangannya dicium oleh masyarakat? Apa tujuan dia berdakwah? Apa motivasinya? Jawabannya apa? Motivasinya ud'u ilallah. Ajaklah manusia menuju Allah. Artinya apa? Di dalam berdakwah motivasinya harus karena Allah, alias harus ikhlas. Tidak ada keinginan-keinginan duniawi. Tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin supaya dipanggil kiai, tidak ingin supaya dipanggil ulama, tidak ingin supaya dipanggil ustadz, tidak ingin tersohor, tapi dakwanya murni supaya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ud'u ilallah mengandung 2 makna, yaitu kemana dan apa motivasinya. Baik, ya. Begitupun ya, kita di dalam berdakwah yang dituntut ikhlas itu apakah hanya ustadznya saja yang dituntut untuk ikhlas, atau semua pihak yang terlibat di dalam dakwah juga dituntut untuk ikhlas? Semuanya. Apakah pendiri lembaganya, apakah ketua majelis taklimnya, MT-nya, ataupun yang mengkoordinir pengajiannya, panitianya, semuanya dituntut untuk ikhlas di dalam melakukan dakwah. Apakah ustadznya, kemudian panitia-panitianya, MT-nya, majelis taklimnya, semuanya dituntut untuk ikhlas. Tidak hanya untuk saling bersaing, saling berlomba-lomba ya,
siapa yang paling banyak jamaahnya, siapa yang paling banyak yang datang. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya ikhlas. Kita berdakwah, kita mengadakan pengajian, itu kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Seandainya satu orang saja di antara jamaah yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan ilmu, lalu dia amalkan, insya Allah kita pun ikut mendapatkan pahalanya. Ini niat kita di dalam berdakwah, ya, tidak ada niatan yang lain. Jadi ini ud'u ilallah. Kemudian ala basiratin, mengajak kepada Allah itu di atas basirah, dengan ilmu. Harus dengan ilmu, dengan basirah. Baik. Dan inilah jalan dakwahnya Rasulullah. Jalan dakwahnya Rasulullah ada dua. Jalan dakwahnya Rasulullah ada dua. Yang pertama, ud'u ilallah. Yang kedua, ala basirah. Ini jalan dakwah beliau. Apa tadi? Ud'u ilallah. Yang kedua, ala basirah. Kalau ada orang yang ingin berdakwah, harus ikuti jalan ini. Yang pertama, kalau mengajak manusia ilallah. Yang kedua, ala basirah. Ala basirah. Tadi ud'u ilallah sudah kita bahas, ya Pak ya. Yang pertama, ud'u ilallah sudah kita bahas atau belum? Sudah ya? Ya, baru saja kita bahas. Itu yang poin ud'u ilallah. Sekarang yang ala basirah, di atas ilmu. Orang yang berdakwah harus berdakwah dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ada 3 hal. Ilmu tentang apa? Ada 3 hal. Yang pertama, materi yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan. Yang kedua, siapa yang akan disampaikan? Siapa yang akan disampaikan? Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan? Jadi orang yang akan berdakwah, dia harus menguasai 3 ilmu ini. Ilmu tentang materi yang akan dia sampaikan, ilmu tentang siapa yang akan dia sampaikan, dan ilmu tentang bagaimana caranya menyampaikan. Materi yang akan dia sampaikan harus seperti apa? Materinya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada orang yang karena ingin memperbanyak jamaahnya, menarik banyak masyarakat, menarik banyak umat, sehingga penyampaiannya tidak berdasarkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Penyampaiannya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Hadis-hadis yang disampaikan kebanyakannya hadis-hadis palsu, tujuannya untuk merangkul banyak manusia. Ini berarti tidak benar. Berdakwah harus dengan ilmu, dan ilmu itu adalah yang sesuai disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Meskipun hanya 1 ayat, meskipun hanya 1 hadis, tapi kalau itu dari Rasulullah, maka itulah orang yang berilmu.
Kalau kita sudah punya satu hadis dan kita paham hadis itu dan kita sudah mengamalkan hadis itu, maka kita sampaikan kepada orang lain meskipun hanya satu hadis atau meskipun hanya satu ayat. Asalkan kita tahu betul-betul ini sumbernya dari Rasulullah. Yang jadi masalah kalau kita belum tahu ini sumbernya dari Rasulullah atau bukan, langsung disampaikan, itulah yang menjadi masalah. Jadi patokan berdakwah itu bukan bagaimana manusia itu senang, bagaimana orang itu terhibur dengan penyampaian tersebut, tapi apakah yang disampaikan betul-betul bersumber dari Rasulullah ataukah tidak. Makanya ada sebagian orang yang berdakwah itu asalkan banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya, banyak yang bergabung dan banyak yang ikut berdakwah juga. Akhirnya harus ke pelosok-pelosok, harus jalan ke satu masjid ke masjid yang lain, ya, dan membaca hadis-hadis, ya, keutamaan-keutamaan amal, fadilah-fadilah amal, ya. Padahal kadangkala hadis itu tidak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dengan ilmu, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu harus mengetahui siapa yang akan kita dakwai. Ini nanti akan kita pelajari di hadis berikutnya. Bagaimana dalam berdakwah itu kita harus tahu audiensnya itu siapa. Orang yang akan kita dakwai itu siapa. Apakah mereka orang-orang awam? Apakah mereka orang-orang yang ada di perkotaan? Apakah mereka orang-orang yang ada di perkampungan? Apakah mereka anak-anak kecil? Apakah mereka orang-orang tua? Ini harus kita sesuaikan. Ya. Dan nanti lebih jelas di hadis yang akan kita pelajari berikut nanti. Kemudian cara berdakwah. Bagaimana caranya? Metode yang digunakan seperti apa? Apakah dengan metode lemah lembut? Apakah dengan metode agak keras? Apakah dengan metode sampai berdebat? Ini semua namanya metode, ya. Dan disesuaikan dengan kondisi orang yang akan kita sampaikan. Ini pun nanti lebih jelas kita bahas di hadis berikut. Baik, insyaallah sampai sini ada gambaran ya, ala basirah, di atas ilmu. Jadi kita ulangi lagi. Jalan dakwahnya Rasulullah itu ada dua. Ada yang masih ingat apa tadi? Ud'u ilallah. Yang kedua ala basirah. Ala basirah, di atas ilmu, mencakup tiga hal. Apa tadi? Materi yang disampaikan, kemudian siapa yang akan disampaikan, yang ketiga bagaimana cara menyampaikan atau metode menyampaikan. Baik. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti cara ini, ada orang yang tidak mengikuti metode ini, maka dia tidak mengikuti atau tidak bagian daripada caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku, cara dakwah mereka ya sama seperti yang saya jalankan. Jadi jalan ini yaitu jalannya para nabi, jalannya Rasulullah, dan jalannya pengikut-pengikut Rasulullah. Maka bagi orang yang ingin berdakwah, maka harus ikuti jalan ini. Ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, sesungguhnya aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Dakwahnya beliau itu adalah mengajak orang supaya tidak berbuat syirik, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dan supaya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik itu sejatinya dia sedang menghina Allah. Orang yang berbuat syirik sejatinya dia sedang menghina Allah. Disebutkan ya dalam sebuah hadis, Allah itu lebih cemburu
ketika diduakan daripada cemburunya pasangan kita ketika selingkuh. Ketika pasangan kita selingkuh, kita akan merasa cemburu. Mungkin suaminya, ada istrinya yang selingkuh, naudzubillah. Suaminya sudah membiayai perawatannya setiap hari. Perawatannya dengan perawatan yang sangat mahal, sampai istrinya paling cantik kena perawatan yang sangat mahal. Suaminya yang mendanai, menafkahi, membelikan rumah, membelikan mobil, kendaraan. Tiba-tiba istrinya kok main belakang. Naudzubillah. Gimana rasanya, Pak? Naudzubillah. Gimana rasanya seperti itu? Sangat cemburu. Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu dari itu. Ketika Allah sudah kasih rezeki kepada seseorang, Allah sudah kasih udara kepada seseorang, Allah kasih nyawa kepada seseorang ini, tiba-tiba hamba ini berpaling, selingkuh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana ya marahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang menyembah selain Allah, berbuat syirik, dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan subhanallah. Kalimat subhanallah itu artinya maha suci Allah. Ada kalimat subhanallah, ada kalimat alhamdulillah. Kira-kira tahu enggak apa bedanya antara subhanallah dengan alhamdulillah? Ya artinya beda, Pak. Subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subhanallah kalimat untuk mengagungkan Allah ketika ada yang melecehkan Allah. Ketika ada yang melecehkan Allah, kita bilang subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka lecehkan tentang Allah. Itu maha suci Allah. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan orang-orang musyrik yang melecehkan Allah, selalu disambung dengan subhanallah. Seperti wa qalu takhadar rahmanu walada, atau mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Maka Allah mengatakan subhanallah. Ya, maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan itu. Maha suci Allah dari celaan-celaan seperti itu. Kalau kalimat alhamdulillah yaitu kalimat pujian. Jadi Allah itu berhak menerima pujian yang sempurna. Segala bentuk pujian, segala bentuk pengagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil yang pertama yang bisa kita bahas, yaitu surat Yunus ayat 108. Yunus atau Yusuf? Sengaja ya. Tidur atau enggak ini? Baik, surat Yusuf ayat 108. Kita lanjutkan ya. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, menuturkan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau bersabda. Mungkin ada yang membaca artinya? Tafadhal. Artinya saja enggak apa-apa. Monggo, silakan. Utus ke negeri Yaman adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan diceritakan ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal itu, beliau mengantar sahabat Mu'ad sampai ke ujung kota Madinah. Sahabat Mu'ad berada di atas kendaraannya. Rasulullah menuntun kendaraan itu ke luar atau sampai ke ujung kota Madinah. Sampai di ujung kota baru beliau menasehati atau memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan dikisahkan dalam riwayat ketika itu Rasulullah sempat mengatakan, bisa jadi ketika kamu pulang ke Madinah, kamu hanya melihat kuburan saya. Ini isyarat ya. Kalau Rasulullah itu bisa jadi tidak ketemu dengan Mu'ad bin Jabal lagi. Mungkin itu pertemuan yang terakhir mereka. Maka beliau mengatakan, bisa jadi nanti kamu pulang ke Madinah, kamu hanya bertemu dengan kuburan saya. Maka Mu'ad bin Jabal menangis ketika itu. Dan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu harus meninggal dunia.
Baik. Nah, ketika beliau memberikan banyak wasiat, salah satu wasiatnya adalah, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau itu nanti akan bertemu dengan orang-orang ahlul kitab. Maka pertama kali yang hendak engkau dakwakan yaitu supaya mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat itu, mereka mentaatimu, maka ajari mereka untuk sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah sholat 5 waktu, maka ajari mereka juga supaya mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Mohon maaf ya. Betul ya, betul. Kemudian, dan jangan sampai engkau mengambil harta-harta yang berharga milik mereka. Dan hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Karena doanya orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias langsung dikabulkan doanya orang yang terdolimi. Ini pesan yang sangat luar biasa, terutama di dalam metode berdakwah. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah, kalau orang mau berdakwah butuh namanya persiapan. Butuh namanya apa? Persiapan. Ya, memang seperti itu. Ustadz manapun kalau mau berdakwah butuh persiapan. Kalau mau ngisi kajian, kitabnya berantakan, sini-sini, sana-sini, kitabnya semua dalam kamar, bisa berantakan kitab-kitab. Ya, karena butuh persiapan. Harus banyak membaca, banyak referensi, supaya jangan sampai salah ketika kita menyampaikan. Jadi butuh persiapan yang lama. Maka jangan diganggu. Baik. Persiapan ya. Apalagi di sini persiapan, karena yang akan dihadapi itu adalah bukan orang-orang sembarang. Yang akan dihadapi itu orang-orang yang berpendidikan. Nah, ini tadi poin yang kedua. Selain punya ilmu tentang materi yang akan disampaikan, yang kedua tadi punya ilmu tentang siapa yang akan disampaikan. Karena kalau kita sudah punya ilmu siapa yang akan kita sampaikan, maka kita akan lebih persiapkan. Ketika dia tahu dia akan berdakwah di anak-anak muda, maka dia persiapkan kata-katanya, bahasanya dipersiapkan. Ketika dia berdakwah kepada anak-anak kecil, bahasanya juga dipersiapkan. Bahkan jajannya pun disiapkan. Karena mau berdakwah kepada anak-anak TK misalkan, butuh banyak jajan. Nah, ini ya, Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya engkau itu akan ketemu orang-orang ahlul kitab. Yang mana orang-orang ahlul kitab itu mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang punya kitab. Mereka orang-orang yang berpendidikan dan berwawasan luas. Jangan sampai kamu kalah hujah dengan mereka. Jangan sampai kamu ketika didebat sama mereka kamu kalah. Jadi harus siap-siap. Karena yang kamu temui itu adalah ahlul kitab. Lalu di sini poin yang kedua, ini tadi poin yang pertama tadi apa? Persiapan, ya. Butuh persiapan. Poin yang kedua yaitu prioritas di dalam berdakwah. Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati la ilaha illallah. Prioritas, melihat skala prioritas. Yang lebih dulu untuk didakwahi itu masalah apa? Maka di sini beliau mewasiatkan yang paling pertama engkau dakwahi adalah masalah tauhid, masalah la ilaha illallah. Ini yang paling pertama kali engkau dakwahi. Apakah ada batasannya? Sampai kapan? Sampai berapa tahun atau sampai berapa SKS? Apakah ada batasannya berdakwah kepada la ilaha illallah? Tidak ada. Maka di sini beliau mengatakan, fa inhum ata'uka bidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu untuk itu. Artinya kalau belum ditaati apa? Terus sampai kapanpun kalau mereka ternyata belum taat, mereka belum bersyahadat, ya kamu fokusnya syahadat terus.
sampai kapanpun, sampai mereka betul-betul bersyahadat dan mentaatimu dalam masalah la ilaha illallah itu. Ketika mereka sudah syahadat, mereka sudah mengenal la ilaha illallah, baru kamu ganti SKS, kamu ganti pelajaran yang lain, yaitu pelajaran tentang sholat 5 waktu. Ajak mereka untuk sholat sampai mereka betul-betul mau sholat. Tapi mereka ketika belum mau sholat, ajak terus sampai kapanpun, sampai mereka sholat. Ketika mereka sudah bisa sholat, ajari mereka bahwa di dalam harta itu ada kewajiban untuk dikeluarkan, kewajiban untuk membayar zakat. Kalau mereka sudah membayar zakat, beliau mewanti-wanti. Ini poin yang ketiga, ya, jangan mengambil harta-harta yang berharga milik mereka. Jangan mengambil harta yang berharga milik mereka. Taib, zakat, ya, zakat mal maksudnya. Zakat mal itu ada baik dari makanan pokok, hasil bumi, ataupun dari hewan ternak, ataupun dari emas dan perak. Ini harta-harta zakat mal. Apakah hasil bumi, apakah hewan ternak, apakah emas dan perak. Baik. Nah, ketika kamu mengambil zakat mereka, jangan mengambil harta-harta yang berharga. Kalau hewan ternak, kamu ambil hewan-hewan ternak yang standar. Jangan ambil hewan ternak yang paling mereka sukai, jangan. Jangan ambil hewan ternak yang paling mungkin menghasilkan, yang paling menghasilkan, apakah susunya ataukah beranak, ya, apakah, kan ada ya hewan-hewan yang punya harga lebih mahal daripada sebagian yang lain, apakah kena bodinya, kena fisiknya, macam-macam, ya. Nah, jangan kamu ambil yang berharga, ambillah yang standar, yang biasa-biasa. Kalau harta makanan pokok, jangan kamu ambil makanan-makanan pokok yang berharga. Kalau ada gandum yang berkelas-kelas, ya kamu ambil gandum yang setengah-setengah, yang standar. Jangan kamu ambil gandum yang paling mahal. Kalau ada kurma yang ada yang berkelas-kelas, ada yang paling mahal, ada yang tidak terlalu mahal, ambil kurma yang tidak terlalu mahal. Nah, hindari mengambil harta yang paling berharga. Karena manusiawi, mereka sangat suka dengan harta-harta mereka yang berharga tersebut. Kalau ada harta berharga yang kita ambil, dikhawatirkan itu berbuat zalim kepada mereka. Kalau mereka merasa terzalimi, maka risikonya sangat besar. Kalau mereka sudah merasa terzalimi, risikonya sangat besar. Apa risikonya? Mereka bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa mereka tidak dihalangi. Doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menasihatkan, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Apakah orang yang terzalimi itu orang kafir? Apakah orang yang berbuat maksiat? Seandainya dizalimi, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita hati-hati. Rasulullah SAW seringkali mewanti-wanti umatnya supaya jangan sampai orang lain itu terzalimi. Ketika bertetangga, beliau mewasiatkan jangan sampai mematok tiang atau mematok tempat jemuran itu mengenai dinding tetangganya. Karena jangan sampai merasa terzalimi, ya. Atau ketika jangan sampai mengganggu tetangganya. Nah, ini atau misalkan ya, seringkali ketika berada di bawah pohon yang pohon itu dipakai untuk berteduh, maka jangan kamu buang air besar atau air kecil di tempat-tempat tersebut.
Kenapa? Khawatir orang yang datang singgah di tempat itu terzalimi. Nah, beliau selalu mencegah agar umatnya itu tidak melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain. Karena bahaya sekali ketika orang itu terzalimi kalau dia mengucapkan ucapan yang membuat orang itu celaka, maka bisa jadi celaka. Tidak ada penghalang ketika orang yang terzalimi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita berhati-hati supaya tidak mendolimi orang. Bagi orang yang sudah terdolimi, maka usahakan untuk memaafkan. Kalau kita berbicara kepada orang-orang yang belum berbuat zalim, maka kita cegah mereka supaya hati-hati jangan berbuat zalim. Kalau kita berbicara kepada orang-orang yang sudah dizalimi, maka kita ajak mereka untuk apa? Selalu memaafkan. Karena itulah yang lebih baik. Baik, ini hadis ya. Poin di sini adalah bagaimana ketika berdakwah itu butuh persiapan dan mengetahui siapa yang harus didakwai, karena nanti kita akan melihat ya persiapan apa yang harus dibutuhkan berdasarkan latar belakang orang yang kita dakwai. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Yang pertama metodenya bil hikmah. Ajak manusia itu dengan cara yang hikmah. Kata para ulama, dengan hikmah itu ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang belum tahu sama sekali. Kepada orang-orang awam yang tidak tahu sama sekali, maka kita mengajak dengan penuh hikmah. Contohnya Rasulullah itu ketika ada orang Arab Badui datang kemudian buang air kecil. Di mana? Di dalam masjid. Apakah langsung dimarah-marahin oleh Rasulullah? Tidak, beliau malah biarkan orang itu. Para sahabat sudah geram, mereka semua ingin mencegah orang itu, tapi malah ditahan oleh Rasulullah SAW. Beliau dengan cara yang hikmah. Kenapa hikmah? Orang itu belum tahu. Dan itu sangat efektif. Ketika dia selesai buang air kecil, dia mengatakan, "Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati kepada yang lain." Gara-gara yang lain tadi sudah mau marah kepada dia, maka dia hanya berdoa, "Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad, jangan rahmati orang lain." Sampai seperti itu, karena hikmahnya Rasulullah di dalam berdakwah. Baik, yang kedua wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik ini kepada orang yang sudah tahu tapi masih melanggar. Sudah tahu hukumnya tapi masih dilanggar. Sudah tahu hukumnya tapi tidak mau melakukan. Maka ini perlu dinasihati dengan cara yang baik. Perlu dikasih motivasi, perlu dikasih dalil-dalil, dikasih keutamaan-keutamaan, mengerjakan ini akan mendapatkan seperti ini. Orang yang melakukan dosa ini akan terkena azab ini dan azab itu. Ini perlu bagi orang yang sudah kenal dakwah, ya, perlu mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang ketiga yaitu berdebat dengan cara yang lebih baik. Kalau ada ternyata yang sudah paham, bahkan dia malah berdebat, maka kita berdebat dengan cara yang baik. Ini metode berdakwah. Baik, hadis yang terakhir bisa dibaca terjemahannya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar bersabda, "Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya." Maka semalam suntuk orang-orang pun membincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut. Pagi harinya mereka
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabda beliau, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Dia sakit kedua belah matanya." Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkan dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, "Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik berharga bagimu daripada unta-unta merah." Nah, barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perang, yaitu perang Khaybar. Ini perang melawan orang-orang Yahudi yang ada di daerah Khaybar, tidak jauh dari kota Madinah. Daerah Khaybar terkenal daerah yang sangat subur, punya penghasil yaitu kebun-kebun kurma yang banyak. Ketika akan menyerang daerah Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku akan beri bendera besok. Besok saya akan kasih bendera. Bendera ini diberikan kepada komando perang atau panglima perang. Kalau orang yang memegang bendera ini berarti itulah dia panglimanya, dia komandonya. Dan tentunya orang yang mendapatkan bendera ini punya keistimewaan. Kalau mendapatkan bendera ini dia punya keutamaan yang besar. Nah, keutamaan yang pertama kata Rasulullah, akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya. Allah dan Rasulnya pun mencintai orang itu. Keistimewaan atau bukan? Keistimewaan yang luar biasa. Orang itu sifatnya yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai orang itu. Maka ketika mendengar itu di malam hari, para sahabat itu semua berangan-angan, bisa saja atau mungkin saja besok saya yang menjadi komandonya. Semoga saya yang memegang bendera itu. Semuanya berharap seperti itu, tanpa terkecuali. Bahkan disebutkan sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, "Aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan, tidak pernah mengharapkan jabatan, melainkan pada malam itu. Selama ini saya tidak pernah mengharapkan jabatan apapun, tapi pada malam itu aku pun ikut berharap semoga besok saya yang menjadi panglima perang itu." Kenapa? Karena keistimewaan yang luar biasa. Baik, keesokan harinya kaum muslimin semua bersegera untuk datang menemui Rasulullah, datang untuk kumpul bersama Rasulullah. Kenapa? Siapa tahu siapa yang lebih dulu datang dia yang dapat. Ternyata bukan duluan datang. Semuanya badiru, berlomba-lomba untuk datang lebih awal menemui Rasulullah. Begitu mereka sudah datang semuanya, kemudian beliau bertanya, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Dan ini masalah, ratusan bahkan ribuan yang datang, beliau hafal. Beliau hafal prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya beliau hafal. Maka beliau mengatakan, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dikatakan Ali bin Abi Thalib sedang sakit matanya. Kedua matanya sedang sakit sehingga dia tidak bisa berjalan. Memang betul ya, beliau tidak bisa berjalan. Bahkan disebutkan Salamah bin Aqwa yang menuntun beliau. Ketika Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu datangkan dia." Maka seorang sahabat bernama Salamah bin Aqwa yang menggendong, menuntun Ali bin Abi Thalib untuk menghadap Rasulullah SAW. Begitu menghadap Rasulullah, beliau meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Maka seketika itu langsung sembuh. Bahkan walam yakun bihi waja', tidak ada bekas sama sekali. Ini mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika meludah langsung sembuh seketika. Dan ini khusus bagi Rasulullah. Ya, jangan kita datang ke kiai ludahi penyakit saya. Nah, ini khusus bagi Rasulullah. Begitu sembuh, maka beliau memberikan bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini termasuk keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah beliau memberikan bendera itu, beliau mulai memberikan wasiat. Dan di sini inti pembahasan kita. Kata Rasulullah, ya, unfut ala rislika hatta tanzil bisahatihim. Ketika datang, ya, ke tempat mereka, maka perlahan-lahan sampai engkau berada di lokasi mereka. Ketika kamu sudah berada di lokasi mereka, jangan langsung serang, jangan langsung menyerang, tapi lakukan hal-hal berikut. Yang pertama kata beliau, ud'uhum ilal Islam. Yang paling pertama kamu lakukan sebelum kamu serang adalah ajak mereka untuk masuk Islam. Dan itulah adab perang di dalam Islam. Jadi sebelum perang didakwai terlebih dahulu, diajak untuk masuk Islam atau tidak. Kalau tidak mau baru diserbu. Jadi Islam itu sangat mengedepankan adab dan akhlak etika di dalam berperang. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau melarang jangan kalian menebang pohon-pohon, jangan kalian mencabut tanaman-tanaman orang, jangan kalian pecahkan periuk-periuk mereka. Sampai seperti itu beliau mewanti-wanti sahabatnya supaya tidak melakukan kezaliman ketika berperang. Baik, dakwah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Dan beritahukan kepada mereka apa yang diwajibkan kepada mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya poinnya, yaitu pertama kali mengajak kepada Islam. Mengajak supaya mereka bertauhid, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, baru kemudian memberitahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Lalu beliau memberikan motivasi, keutamaan orang yang berdakwah. Apa keutamaannya? Kata beliau, fa wallahi, beliau sampai bersumpah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau ya memberi hidayah kepada seseorang itu lebih baik ya di sisi Allah dari humrin na'am, daripada unta merah. Ada orang yang mendapat hidayah lewat tanganmu, maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu sebutan bagi barang yang paling berharga. Harta yang paling berharga ketika itu adalah unta merah. Dan unta merah ini ibarat untuk dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau ada yang mendapat hidayah dari tangan kita, maka lebih baik daripada unta merah, bahkan dunia dan seisinya. Ini keutamaan orang yang berdakwah. Ketika seorang yang menyampaikan dakwah kemudian ada orang yang mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Ini luar biasa. Maka kita lihat bagaimana para ulama, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu panen pahala. Buku yang kita pelajari ini orangnya sudah meninggal dunia, bahkan ribuan tahun yang lalu sudah meninggal dunia, tapi sampai detik ini bukunya kita pelajari. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Ketika ada kaum muslimin yang mendapatkan hidayah, ada kaum muslimin yang akhirnya tidak berbuat syirik, ada kaum muslimin yang betul-betul bertauhid gara-gara membaca buku ini, maka beliau yang mengarang mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan kita yang belajar ini kemudian kita berdakwah menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu mendapatkan hidayah, kita pun ikut mendapatkan pahala tersebut. Ini namanya pahala jariyah, dan pahala yang tidak akan terputus. Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal seorang manusia terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin
atau awaladin soleh, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus pahalanya. Awaladun soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Ini luar biasa bagi orang yang berdakwah mendapatkan keutamaan fadilah yang besar, yaitu ikut mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan apa yang dia dakwahi tersebut. Ya. Makanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang mencontohkan dengan contoh yang baik, maka dia ikut mendapatkan pahala orang yang melakukan itu. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontoh keburukan, dia pun ikut mendapatkan dosa orang yang melakukan keburukan tersebut. Naudzubillah, ya. Kalau kita lihat ada yang mencontohkan keburukan, musik misalkan, musik legendaris. Legendaris itu kan yang sudah sangat lama ya. Mungkin orangnya sudah meninggal dunia, tapi musiknya masih tetap dinikmati. Naudzubillah min dzalik. Ataupun bintang-bintang film yang buka-buka aurat, dan itu mungkin menjadi film legendaris yang masih dinikmati oleh banyak orang. Naudzubillah, ya, pahala dosanya tetap dia tanggung. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini ya perlu kita berdakwah, dan supaya bisa berdakwah harus punya ilmu. Tidak mungkin kalau kita mau berdakwah tapi tidak punya ilmu, ya tidak ada yang bisa kita dakwakan. Sebagaimana kata seorang penyair, fakirus syai' la yu'ti. Orang fakir itu tidak bisa memberikan sesuatu. Orang yang tidak punya ilmu juga tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengajarkan ilmu. Supaya kita bisa berdakwah maka belajar. Nah, sekaranglah waktunya, saatnya kita sering menghadiri majelis ilmu. Kita sekarang duduk di majelis ilmu ini, kita belajar, kemudian kita amalkan dan bisa kita dakwakan kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kandungan bab tidak usah kita baca ya, karena itu kesimpulan daripada yang kita baca. Nah, untuk kandungan bab silakan dibaca sendiri-sendiri ya. Seperti itu Pak ya. Jadi untuk kandungan babnya silakan dibaca ya. Seandainya nanti ada yang tidak difahami bisa ditanyakan. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam berdakwah seperti yang dijelaskan Rasul, bahwasanya yang didakwakan adalah orang-orang terdekat, keluarga terlebih dahulu. Kemudian alhamdulillah di era sekarang dakwah dipermudah dengan media sosial misalnya. Nah, di keluarga besar kita masing-masing mungkin ada grup-grup besar. Nah, kemudian mungkin ada sebagian juga yang masih melakukan kesyirikan. Akhirnya kita berinisiatif untuk men-share dakwah tentang tauhid, dari mungkin mengenalkan tauhid dari awal sampai berurut seperti itu. Apakah ini efektif? Karena saat kita share pasti ada pertentangan dan pertentangan demikian. Baik, dakwah di zaman sekarang ya menggunakan media sosial, dan biasanya di dalam keluarga itu ada grup media sosial itu. Nah, di dalam grup itu ada anggota keluarga yang memang pendidikannya lebih tinggi mungkin, ya, ada yang lebih tinggi pendidikannya. Tapi meskipun pendidikannya sudah sangat tinggi, tapi masih melakukan kesyirikan. Lalu gimana kita mau berdakwah? Apakah efektif ketika kita mengirimkan artikel atau tulisan-tulisan yang berdakwah kepada tauhid? Maka jawabannya sangat efektif, ya. Dan selagi tidak dilarang untuk mengirimkan tulisan, kita kirimkan.
ya dengan niat yang ikhlas, semoga dengan tulisan ini ada yang mendapatkan hidayah. Jangan untuk menyindir sana sini. Niatnya bukan untuk menyindir atau bukan untuk menjatuhkan orang. Tapi niatnya ya mudah-mudahan saya kirimkan artikel ini ada yang mendapatkan hidayah. Tidak masalah kita kirimkan ya, meskipun nanti sudah sangat numpuk ya. Siapa tahu biasanya orang ketika sedang nggak ada kegiatan, dia sedang nggak ada kerjaan, ya mungkin dia sedang santai, dia buka grup kemudian dia mulai baca. Siapa tahu dengan itu dapat hidayah. Ya, atau juga biasanya dengan buku-buku yang tipis. Jadi kita bertamu ke rumah orang atau paman kita ataupun siapa yang memang dia orang yang berpendidikan tersebut, kita bawa buku saku atau buku kecil, tiba-tiba kita tinggalkan di situ di mejanya. Ketika dia diletakkan di meja, kemudian mungkin tidak dihiraukan, tapi suatu saat ketika dia duduk kemudian bengong, gak ada kegiatan, buku apa ini penasaran, ambil kemudian dia coba baca satu persatu, insya Allah bisa jadi itu jalan hidayah buat orang tersebut. Dan banyak yang seperti itu. Jadi mungkin pernah kita jelaskan di sini ya. Jadi ada seorang dari Arab Saudi, seorang pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis di India. Di tempat apartemen dia tinggal itu ada sebuah masjid dan diisi oleh seorang ustadz, seorang ulama yang setiap mengisi pengajian menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau bawa satu buku, kemudian dihilangkan covernya, sampulnya dihilangkan, kemudian dia taruh di dekat tempat ustadz itu duduk. Maka lama-kelamaan ustadz ini melihat ada buku, penasaran, dan dia baca dan dia takjub dengan buku tersebut. Begitu ditanyakan, ini buku dari mana? Ya, disebut ini buku pengarangnya orang yang selama ini engkau hina, orang selama ini engkau cela, pengarangnya ini. Setelah itu beliau akhirnya taubat dan mulai memuji-muji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kadang-kala hanya gara-gara tidak sengaja gitu ya, tapi itu menjadi jalan hidayah. Maka kita berusaha seperti itu. Bisa dengan menyebarkan artikel, tapi usahakan artikel yang tidak terlalu panjang ya, sehingga orang tidak bosan ketika membacanya. Yang cukup tapi menyentuh ya, seperti itu. Ada dalilnya, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, insya Allah mudah diterima. Kalau kita mengeser atau menyebarkan artikel yang hanya pendapat orang, biasanya itu sulit diterima. Tapi kalau kita menyebarkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah, orang Islam itu terima. Orang Islam itu punya fitrah, yaitu terima dari Al-Quran dan dari hadis, itu mereka sangat terima. Berbeda dengan pendapat orang. Jadi insya Allah itu juga efektif ya, berdakwah seperti itu. Atau dengan status ya, status di mana? Status di WhatsApp ya. Ya insya Allah ya, mungkin kita hanya bikin status ya, tapi siapa tahu ada orang yang dapat hidayah dari status kita tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik tadi jika dakwah Rasulullah ada dua, udhul ilallah sama ala basirah. Nah, ini fenomena akhir ini mau capres, Ustaz. Saya melihat banyak perang antara ustaz, dai, bahkan habib, Pak Ustaz. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak bisa bersatu umat Islam ini satu titik supaya umat ini nggak bingung? Karena Habib ini, Ustaz ini mendukung capres 01 dengan alasan ini, satunya 02, 03. Nah kan umat ini bingung, ini yang benar yang mana? Apa dia butuh hilang atau butuh rupiah atau butuh duit atau apa, kita juga ngerti. Nah, untuk hal ini
mereka itu menyimpang dari tuntunan Rasulullah atau gimana Ustaz? Baik itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Ud'u ila rupiah gitu ya. Baik. Nah, kalau kita semua mengharapkan agar umat Islam itu bersatu, itu harapan kita semuanya. Tapi memang tantangannya besar untuk bisa menyatukan umat Islam. Ya, dan hampir kita tidak boleh mengatakan mustahil ya, tapi kalau dengan izin Allah bisa bersatu. Tapi butuh perjuangan yang besar untuk bisa menyatukan umat Islam. Kalau umat Islam di Indonesia ini bersatu, dari dulu kita sudah menerapkan syariat Islam. Kalau kita dari dulu umat Islamnya bersatu, kita dari dulu sudah menerapkan syariat Islam. Tapi karena umat Islamnya tidak bersatu, ada yang ingin menegakkan syariat Islam, ada yang tidak, akhirnya nggak pernah ketemu. Jadi memang sulit untuk menyatukan umat Islam. Apalagi hanya masalah pemilihan pilpres. Ya, kenapa berbeda? Karena ini masalah ijtihad. Masing-masing ustadz, masing-masing ulama, mereka punya ijtihad. Ijtihad itu di dalam menentukan pilihan yang mana, mereka punya cara pandang yang berbeda-beda, cara penilaian yang berbeda-beda, sehingga hasilnya pun akhirnya berbeda. Nah, apa motivasinya? Ya berbeda-beda. Ada yang motivasinya karena murni lillahi ta'ala, ada juga yang motivasinya karena tadi ud'u ila fulus, ya, dakwah kepada rupiah. Itu kembali kepada individu masing-masing. Niatnya mereka itu untuk apa? Dan merekalah yang mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka pilih tersebut. Dan ini tidak bisa dihindari. Fenomena perbedaan pendapat seperti ini tidak bisa dihindari. Bahkan ya, untuk menentukan apakah ikut milih sama enggak itu pun menjadi perbedaan. Kali ini kan milih 1 atau 2, atau 1 atau 3. Ini sampai titik ikut milih, ikut nyoblos atau tidak, itu pun menjadi perbedaan. Ya Pak ya, karena masing-masing punya cara pandang, punya ijtihad yang berbeda-beda. Yang golput alias tidak mau milih karena beralasan bahwasanya kalau ikut milih berarti mendukung demokrasi. Sedangkan demokrasi itu dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Di dalam syariat Islam yang ada untuk menentukan pemimpin adalah dengan musyawarah. Tidak ada istilah demokrasi, yang ada musyawarah. Nah, orang yang melakukan demokrasi atau menerapkan sistem demokrasi berarti tidak sah. Itu bagi yang mengatakan tidak ikut pemilu atau tidak ikut nyoblos. Karena beranggapan orang yang ikut nyoblos dia ikut mendukung demokrasi. Ada kelompok yang lain yang mengatakan tidak mesti. Orang yang memilih tidak mesti ikut mendukung demokrasi. Karena dia melihat ada maslahat dan mudarat, tidak harus ya ikut demokrasi. Karena sistemnya sudah demokrasi dan kita tidak mungkin lepas dari sistem ini, maka di sini kita melihat mana maslahat dan mudaratnya yang lebih besar. Nah, bagi yang ini berpandangan silakan nyoblos. Ya, karena alasan maslahatnya lebih besar. Ya. Kalau nyoblos maslahatnya besar, kalau tidak nyoblos itu mudaratnya besar. Maka menganjurkan untuk nyoblos. Dan ini yang kebanyakan para ustadz sekarang ini, ya, ustadz-ustadz kita sekarang banyak yang menganjurkan untuk ikut, ya, jangan golput. Karena melihat pada manfaat dan maslahat yang besar ketika ikut nyoblos. Karena golput pun itu pun berbahaya. Sampai segitunya ya. Golput pun itu berbahaya. Ya. Maka antara golput sama ikut ya mendingan ikut. Ikut juga menyalahi aturan syariat, enggak ikut juga berbahaya. Ya, maka ikut menyumbang suara dengan niat yang benar, ya, dengan saya menentukan ini, Allah yang tahu, Allah yang menilai, ya, saya menentukan pilihan kepada si ini yang memang secara zahirnya dia baik, mudah-mudahan Allah menjadikan bagi Indonesia ini pemimpin yang baik.
Jadi memang tidak bisa dihindari perbedaan seperti itu, apalagi di musim-musim politik seperti ini, ya. Banyak ya yang melatar belakangi apakah ijtihad, apakah gara-gara tadi bayaran dan yang lainnya, ya. Maka tidak bisa kita hindari. Kalau kita pengennya ya semuanya satu komando, ya, satu komando memilih satu yang dikomandoi. Tapi itu tidak mungkin. Allahu a'lam shawab. Baik, mungkin ada yang lain? Mungkin sudah ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.